jawab profesi IT. Yang pertama, saya Umi Nurul Latifah, NIM 22 12 4001 226. Yang kedua, nama saya Andri Firmansyah, NIM 2212 4000 1247. Dan yang ketiga, nama saya Naufal Nazirakan, NIM 2155. berikut mengenai materi yang akan kami sampaikan. Tanggung jawab profesi merupakan aspek integral dari setiap profesi yang mengatur perilaku individu di dalamnya, dalam konteks globalisasi dan kompleksasi yang terus berkembang. Pentingnya bagi para profesional untuk memahami dan menerapkan tanggung jawab ini dalam praktik-praktik sehari-hari mereka. Konsep tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi merujuk pada kewajiban moral dan etika yang dimiliki individu dalam suatu profesi tertentu, mencakup aspek-aspek seperti integritas, kompetensi, kepatuhan terhadap kode etik, serta pelayanan yang dimajukan. Pengertian profesi di bidang IT. Profesi di bidang IT merujuk pada karir atau pekerjaan yang melibatkan penggunaan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi atau TIK. Proses profesi ini mencakup berbagai peran yang berbeda-beda, mulai dari pengembangan perangkat lunak, administrator jaringan, analis keamanan informasi, hingga spesialis data. Secara umum, profesi di bidang IT melibatkan pemahaman mendalam tentang konsep dan teknologi komputer, perangkat lunak, jaringan komputer, keamanan informasi, dan berbagai alat atau platform teknologi terkait individu dan bekerja dalam profesi ini biasanya dimiliki keahlian teknis yang kuat dan teknis mengikuti perkembangan terbaru dalam industri teknologi. Prinsip menjadi tanggung jawab seorang profesional. Tanggung jawab seorang profesional mencakup prinsip-prinsip yang menjadi landasan etika dan moral dalam menjalankan tugasnya. Beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam memahami tanggung jawab seorang profesional mencakup integritas, kompetensi, dan lain-lain. Profesi pekerjaan di bidang teknologi informasi. Mungkin kita mengetahui bahwa tidak semua pekerjaan yang ada di dunia ini merupakan sebuah profesi, di mana sebuah pekerjaan akan menjadi sebuah profesi ketika di pekerjaan tersebut seorang pekerja menuangkan keahlian khusus yang hanya dimiliki orang tertentu saja. Maka sebelum mengetahui apakah pekerjaan yang dijalankan merupakan sebuah profesi, harus diuji terlebih dahulu. Begitu pula dengan bidang teknologi informasi. Karena tidak semua orang yang bekerja dan bersentuhan dengan dunia teknologi informasi dapat dikatakan sebagai profesi kerja bidang teknologi. Kompetensi kerja di bidang teknologi informasi. Dalam dunia teknologi informasi memiliki kompetensi yang sangat kuat, sangatlah penting. Ini meliputi kemampuan untuk memberikan solusi menggunakan perangkat teknologi informasi dan terus mengembangkan pengetahuan tentang bidang tersebut. Hal ini memungkinkan seorang profesional teknik informatika untuk membantu orang lain dengan masalah teknologi informasi, serta tetap relevan dengan perkembangan terbaru di industri. Pembagian kerja di bidang teknologi informasi. Pendidikan adalah proses memperoleh pengetahuan dan mengembangkan keterampilan sosial serta membantu individu berkontribusi pada masyarakat saat dewasa. Sekolah tradisional dan pendidikan umum memainkan peran penting dalam mengukur keberhasilan seseorang. Selain itu, pendidikan membantu mengentaskan kemiskinan dan memberikan kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Sertifikasi di bidang teknologi informasi. Sertifikasi menjadi isu penting yang dibicarakan oleh berbagai kalangan, terutama dalam pembinaan profesi di bidang pendidikan, kesehatan, keuangan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Salah satu tujuan sertifikasi adalah untuk membangun karir profesional dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Lembaga dan organisasi profesi teknologi informasi.
Organisasi profesi adalah kelompok praktisi yang bergabung untuk melaksanakan fungsi sosial yang tidak bisa mereka lakukan sebagai individu. Contohnya adalah ACM yang didirikan pada tahun 1947 sebagai Serikat Ilmiah dan Pendidikan Komputer. ACM mensponsori konferensi untuk memperkenalkan inovasi baru dan telah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. IEEE adalah organisasi internasional insinyur yang mengembangkan standar dan mendukung perkembangan teknologi dalam bidang di Indonesia. IEEE memiliki beberapa chapter seperti Communication Society, Circuits and System Society, dan Engineering in Machine. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 3 bagian pada bab tanggung jawab profesi IT. Yang pertama yaitu mengenai kode etik, yang kedua yaitu mengenai pengertian tanggung jawab profesi IT, dan yang ketiga yaitu mengenai ciri-ciri profesi IT. Yang pertama yaitu mengenai kode etik profesi di bidang teknologi informasi atau TI. Dalam lingkup TI, kode etik profesinya memuat kajian ilmiah mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitan dengan hubungan antara profesional atau developer TI dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintah. Nah, salah satu bentuk hubungan seseorang profesional dengan klien atau pengguna jasa misalnya pembuatan sebuah program aplikasi. Berikutnya yaitu yang kedua mengenai pengertian apa itu tanggung jawab profesi IT. Tanggung jawab profesi IT adalah kewajiban moral dan etika yang harus dipenuhi oleh individu yang bekerja dalam bidang teknologi informasi. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap standar dan peraturan dalam semua aspek pekerjaan mereka. Yang ketiga atau yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri profesi IT. Ciri-ciri yang pertama yaitu mempunyai ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Nah, yang kedua, bekerja di bawah disiplin kerja. Nah, yang ketiga, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang keempat, mampu bekerja sama. Nah, yang terakhir atau kelima, cepat tanggap terhadap masalah klien.